Shalom saudara, selamat siang. Sekarang kita masuk di dalam pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah Dogmatika Kristen, mengetengahkan pembahasan tentang teologi proper. Nah, adapun hal-hal yang akan kita pelajari dalam teologi proper ini adalah, pertama, kita akan berbicara tentang berbagai persoalan manusia di dalam pengenalan akan Allah, kemudian teori-teori yang bersifat antiteisme, kemudian kita juga akan membahas tentang sifat-sifat Allah yang sempurna, kemudian pengertian Allah Tritunggal, serta kita juga akan menguraikan hubungan dari tiga oknum ketritunggalan. Saudara, apa itu yang dimaksud dengan Allah? Nah, menurut beberapa ahli filsafat seperti Plato mengatakan bahwa Allah merupakan akal abadi. Nah, untuk itu, Allah adalah sebab dari semua kebaikan di alam semesta. Ya, Plato ini adalah seorang filsuf pertama yang menulis secara filosofis sebenarnya dan juga secara sistematik mengenai konsep ketuhanan. Ia berkata bahwa Allah itu merupakan akal abadi. Nah, untuk itu, untuk mengenal Allah, maka kita harus berkata bahwa Allah adalah sebab dari semua kebaikan di alam semesta. Itu menurut Plato. Kemudian Aristoteles berkata bahwa Allah adalah sumber segala keberadaan. Nah, pandangan Aristoteles tentang Tuhan dan alam mengacu kepada Allah adalah sumber segala keberadaan tersebut. Bahwa Allah adalah penggerak alam. Menurut Aristoteles, Tuhan berdiri sendiri, tidak dilahirkan, tidak pernah berubah, tidak pernah berakhir dan bersifat abadi. Sedangkan Spinoza berkata bahwa Allah adalah substansi yang mutlak dan universal. Penyebab sejati dari segala sesuatu dan segala yang ada. Dan bukan saja sekedar penyebab segala keberadaan, tetapi Allah sendiri merupakan segala keberadaan, sehingga setiap benda yang ada merupakan modifikasi Allah saja. Jadi bagi Spinoza, hanya ada satu yang dapat memenuhi definisi tentang alam semesta ini, yaitu Allah. Hanya Allah yang memiliki sifat yang tak terbatas, abadi, mutlak, tunggal, dan utuh. Nah, selain itu, Spinoza juga mengajarkan bahwa apabila Allah adalah satu-satunya substansi, maka segala yang ada harus dikatakan berasal dari pada Allah. Itu pandangan dari Baruch Spinoza. Nah, bagaimana perumusan teologis dari definisi tentang Allah? Ini mungkin kita bisa melihat dari beberapa teolog ya yang mengungkapkan tentang apa itu Allah, siapa itu Allah. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa Allah tidak terbatas, saudara. Sehingga suatu definisi yang luas dan lengkap menjadi sebuah kemustahilan untuk mendefinisikan siapa itu Allah. Namun pun demikian, kita dapat membuat suatu definisi sejauh kita mengenal Dia. Kita dapat menguraikan sifat-sifatnya yang khas, yang telah dinyatakan di dalam manusia, dan juga menunjukkan dalam hal apa saja yang berbeda dengan makhluk-makhluk lain yang ada. Nah, oleh karenanya Louis Berkhof berkata bahwa Allah itu esa, sempurna, tidak berubah dan tak terbatas, baik dalam pengetahuan dan kebijaksanaannya, kebaikan dan kasihnya,
serta kebenaran dan kekudusannya. Sedangkan Augustus Hopkins Strong berkata, Allah adalah roh yang tak terbatas dan sempurna. Di dalam Dia segala sesuatu bersumber, terpelihara, dan berakhir. Nah, ketika kita mau mengenal Allah, tentu kita akan tentu ada sebuah persoalan di dalamnya. Manusia memiliki masalah dalam pengenalan akan Allah, saudara. Masalah apa saja yang dihadapi oleh manusia dalam pengenalannya akan Allah? Yang pertama, Allah tidak dapat dipahami. Allah tidak dapat dipahami, saudara. Nah, hal ini tertulis dalam Ayub 11 ayat 7, kemudian Yesaya 40 ayat 18, dan juga kita bisa melihat dalam pasal 55 ayat 8 sampai 9. Kita mungkin bisa membacakan nats tersebut. Ayub 11 ayat 7 berkata, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Jelas di sini Allah tidak dapat dipahami. Ayub menyampaikan demikian. Nah, kalau kita melihat Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang 18 berbunyi demikian, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Selanjutnya pasal 55. Saya pasal 55 ayat 8 dan 9 berbunyi demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi jelas, ya. Nats yang kita baca ini menegaskan bahwa manusia tidak dapat mengetahui segala sesuatu tentang Allah, saudara. Walaupun demikian, tetapi Allah juga dapat dikenal. Walaupun mungkin Allah tidak dapat dipahami atau manusia terbatas dalam memahami Allah, tetapi Allah dapat dikenal. Hakikat kehidupan yang kekal adalah mengenal Allah, saudara. Mengenal Dia secara tidak lengkap tidak berarti tidak mengenal Dia sama sekali. Seperti yang Bu Nilam jelaskan di awal tadi, bahwa kita bisa mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, dan kita bisa membedakan Allah dengan makhluk-makhluk lainnya yang ada, saudara. Nah, ini bisa kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 3 yang berbunyi demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, saudara. Kemudian persoalan manusia dalam pengenalan akan Allah adalah manusianya dapat mengetahui apa yang dapat dipahaminya. Ya, padahal Allah tidak terbatas. Dan selanjutnya, terbatasnya bahasa manusia tidak memungkinkan berbicara secara benar mengenai Allah. Ya, kita sangat terbatas dalam berbicara secara benar mengenai Allah. Nah, meskipun manusia dapat mengenal Allah, saudara, pada umumnya banyak yang menolak pengetahuan akan Allah.
Roma 1 ayat 28. Nah, beberapa pandangan dunia non-Kristen tentang Allah antara lain ada pandangan ateisme. Ateisme berkata bahwa tidak percaya kepada Allah. Ateisme tidak percaya tentang adanya Allah. Kemudian ada paham agnostisisme, di mana paham ini berkata bahwa kita tidak dapat mengetahui bahwa Allah itu ada. Nah, oleh karena Allah tidak dapat diverifikasi secara ilmiah, maka Allah itu tidak ada. Kemudian ada paham panteisme, berkata bahwa segala sesuatu adalah Allah dan Allah adalah segala sesuatu. Nah, bisa saudara bayangkan paham ini jikalau ia berkata bahwa segala sesuatu adalah Allah dan Allah adalah segala sesuatu, maka manusia pun dianggap sebagai Allah. Binatang pun dianggap sebagai Allah. Dan kalau kita melihat paham-pahamnya, ada beberapa paham di luar keimanan Kristen yang percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada roh-roh, percaya kepada binatang sebagai titisan dewa. Kemudian politeisme, percaya kepada Allah yang banyak, ya, bahwa Allah itu bukan hanya esa, tetapi jamak, saudara, banyak, ya. Allah itu lebih dari satu. Ya, tentu berbeda dengan keyakinan Kristen yang percaya kepada Allah Tritunggal. Orang Kristen percaya kepada Allah yang esa, tetapi sebagai di dalam Allah yang esa itu ada oknum atau pribadi yang berbeda yang kita kenal di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian ada deisme, paham deisme yang berkata bahwa tidak ada Allah yang bersifat pribadi kepada siapa manusia berhubungan. Allah yang tidak berpribadi menciptakan dunia dan setelah itu memisahkan dirinya dari umat manusia dan meninggalkan manusia sendiri dalam dunia yang diciptakannya. Nah, kalau kita memegang paham ini, ya kasihan sekali manusia, ya. Karena apa? Karena ternyata Allah tidak memiliki hubungan dengan manusia. Ya, bahwa Allah itu memisahkan dirinya dari umat manusia dan meninggalkan manusia sendiri di dalam dunia ciptaannya. Nah, selain paham-paham yang tidak percaya kepada Allah atau menganggap bahwa Allah itu tidak ada, ya, ada juga argumen-argumen teisme, ya, argumen-argumen yang percaya bahwa Allah ada, yang memberi petunjuk tentang adanya Allah, tetapi argumen-argumen teisme ini tidak dapat membuktikan adanya Allah, sehingga dapat dianggap bahwa tetap saja Allah tidak ada bagi paham-paham tersebut. Ya, misalnya ada argumen kosmologis. Argumen kosmologis berbicara tentang bahwa berdasarkan fakta bahwa kosmos atau dunia itu ada, oleh karena sesuatu tidak dapat berasal dari yang tidak ada, maka harus ada penyebab awal yang menyebabkan dunia ini ada. Ya, jadi argumen kosmologis itu menganggap karena dunia ini sudah ada, berarti ada penyebab dari dunia ini ada. Tetapi apakah dia percaya kepada Allah? Tidak. Bagi paham argumen kosmologis berkata bahwa ya, pasti ada penyebab dari dunia ini ada. Nah, siapakah penyebab itu? Dia tidak dapat membuktikan bahwa itu adalah Allah. Kemudian ada argumen teleologis. Berkata bahwa keteraturan dan pengaturan yang bermanfaat dalam suatu sistem mengimplikasikan akal budi dan tujuan pada hasil pengorganisasian. Karena karakteristik alam semesta adalah keteraturan dan pengaturan yang bermanfaat. Oleh karena itu,
alam semesta ini memiliki penyebab yang bebas dan berakal budi. Ya, jadi argumen teleologis ini menganggap bahwa ada penyebab yang bebas dan berakal budi. Tetapi siapakah penyebab tersebut? Dalam argumen teleologis ini tidak membuktikan bahwa itu adalah Allah. Demikian juga argumen antropologis atau argumen moral. Manusia bukan hanya sekedar keberadaan fisik, tetapi juga keberadaan moral yang memiliki hati nurani, akal budi, emosi, dan kehendak. Sedangkan argumen ontologis, keberadaan atau yang ada, memiliki argumentasi berdasarkan pada fakta bahwa semua manusia memiliki kesadaran bahwa Allah itu ada. Oleh karena itu, Allah ada. Tetapi Allah yang ada itu siapa? Tidak dijelaskan dalam argumen ontologis ini. Dia hanya menganggap bahwa Allah itu ada. Tapi siapakah Allah itu? Tidak dijelaskan. Nah, saudara, itu adalah beberapa pandangan baik dari yang menganggap bahwa Allah itu ada tetapi tidak dapat membuktikan keberadaan Allah itu sendiri, serta yang menganggap bahwa Allah itu tidak ada atau disebut dengan ateisme. Nah, sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, tentu petunjuk tentang Allah kita peroleh melalui Alkitab. Nah, seperti apakah petunjuk Alkitab tentang keberadaan Allah atau the being of God? Yang pertama, Allah ada atau berada. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu ada atau berada? Mari kita buka Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi orang yang percaya kepada Allah atau orang yang berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada. Kemudian Keluaran 3 ayat 14. Berbunyi demikian, firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku, dalam hal ini Musa kepadamu. Jadi Musa mengakui keberadaan Allah yang mengutus dia kepada bangsa Israel. Kemudian yang kedua, petunjuk Alkitab tentang keberadaan Allah adalah bahwa Allah memiliki zat, esensi ataupun substansi, saudara. Nah, hal ini bisa kita melihat dalam Galatia 4 ayat 8. Manusia menghambakan diri kepada Allah-Allah yang bukan Allah sama sekali. Nah, jikalau di sini kita surat Galatia pasal 4 ayat 8 ini mengakui bahwa manusia menghambakan diri kepada Allah-Allah yang bukan Allah. Artinya di dalam diri manusia sudah ada bukti tentang pengakuannya tentang keberadaan Allah. Jadi ketika manusia bisa menyembah Allah lain yang bukan Allah, itu membuktikan bahwa dirinya sebenarnya mengakui keberadaan Allah. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 29. Kisah Rasul pasal 17 ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Nah, di sini dikatakan bahwa kita keturunan Allah yang tidak boleh menyembahkan Allah seperti emas, perak, batu, dan segala buatan tangan manusia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki
esensi dan substansi yang berbeda dengan segala buatan tangan manusia seperti emas, perak, batu, dan lain sebagainya. Kemudian dalam Filipi 2 ayat 6, masalah rupa Allah dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Ya, dengan adanya rupa Allah dalam rupa manusia itu Yesus Kristus, itu menunjukkan kepada keberadaan Allah. Dalam hal ini Allah yang menjadi manusia. Kemudian 2 Petrus 1 ayat 4. Mana ini? 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini. 2 Petrus 1 ayat 4. Jadi ada istilah kodrat ilahi. Kodrat ilahi sama dengan serupa dengan Kristus, saudara. Itu menunjukkan bahwa Allah memiliki esensi dan substansi atau substansi. Nah, kepribadian Allah. Beberapa unsur utama kepribadian Allah, saudara, bahwa Allah memiliki akal atau logika. Kemudian Allah juga memiliki perasaan dan juga kemauan atau kehendak. Dari mana kita tahu bahwa Allah memiliki logika, perasaan, dan kehendak? Baik, kita lihat bukti Alkitab bahwa Allah adalah pribadi, saudara. Ya, beberapa nats seperti Keluaran 3 ayat 14 tadi ada pengakuan Allah kepada Musa, ya. Di mana Allah berkata kepada Musa, "Aku adalah Aku." Kemudian nanti saudara bisa membaca dalam Daniel 4 ayat 35. Kemudian Yohanes 4 ayat 24, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11, Ayub 23 ayat 13, Efesus 1 ayat 14, 2 Korintus 3 ayat 18 serta Roma 12 ayat 2. Nanti saudara bisa melihat bukti-bukti, ya, petunjuk Alkitab bahwa Allah adalah pribadi. Selanjutnya, sifat-sifat absolut Allah. Saudara, Allah ada dari dirinya sendiri, self-existent. Keluaran 3 ayat 14 tadi berkata, "Aku adalah Aku." Ya, jadi Allah ada dari dirinya sendiri. Tidak ada penyebab dari adanya Allah. Allah itu adalah Allah. Ya, Aku adalah Aku. Telah mengutus Musa kepadamu. Aku di sini adalah Musa, ya, kepadamu. Kemudian kita juga bisa melihat dalam Yohanes 5:26 berkata, Bapa mempunyai hidup dalam dirinya. Jadi kita dapat mendefinisikan bahwa self-existent, ya, atau Allah ada dari dirinya sendiri adalah bahwa Allah tidak bergantung kepada siapapun, sumber segala yang hidup. Kemudian Allah mengasihi umatnya dan Ia sendiri adalah hidup itu. Selain Allah ada dengan sendirinya, ya, tanpa bergantung kepada siapapun, Allah juga tidak terbatas, saudara. Nah, beberapa bukti ayat Alkitab menyatakan demikian. Sebagai misal, Mazmur 147 ayat 5, ya, di sana dinyatakan bahwa kebesaran Allah tidak terhingga. Kemudian Mazmur 71 ayat 15, keadilan dan keselamatan Allah tidak dapat dihitung. Kemudian Ayub 11 ayat 7 sampai 9, kekuasaan Allah sungguh terbatas. Nah, kemudian Allah adalah kekal. Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah adalah kekal? Ya, firman Tuhan atau bukti-bukti Alkitab menunjukkan bahwa Allah adalah kekal.
kita bisa melihat dalam Kejadian. Mari kita coba baca Kejadian 21 ayat 33. Berbunyi demikian, lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Jadi Abraham memanggil nama Tuhan Allah yang kekal. Kemudian juga kita bisa melihat dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Berbunyi demikian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, beberapa nats lain juga berbicara tentang Allah yang kekal, saudara. Misalkan dalam Mazmur 102 ayat 13 dan ayat 28. Kemudian Yesaya 57 ayat 15, Mazmur 90 ayat 1 sampai 2, Yesaya 44 ayat 6, Yohanes 8 ayat 58, Efesus pasal 3 ayat 21. Sehingga kita dapat mendefinisikan bahwa kekekalan Allah adalah kesempurnaan Allah yang mana Ia tidak terikat oleh waktu dan pergantian atau succession. Ia selalu ada dalam waktu sekarang sampai yang tak terhingga. Ya, sampai yang tak terhingga, saudara. Jadi itulah sifat-sifat absolut Allah. Yang pertama, Allah ada dari dirinya sendiri. Kemudian Allah tidak terbatas. Dan yang ketiga, Allah adalah kekal. Selanjutnya, sifat-sifat absolut Allah ya, yang keempat adalah Allah tidak berubah. Ya, Allah tidak pernah berubah. Manusia boleh berubah, tetapi Allah tidak akan pernah berubah. Dia akan selalu ada. Ya, dia akan selalu ada, saudara. Nah, dalam hubungannya dengan dirinya dan maksud tujuannya, kita bisa melihat bahwa Allah yang tidak berubah itu adalah dalam hubungan dengan dirinya dan maksud tujuannya. Allah tidak akan berubah. Apa yang dinubuatkan, apa yang dikatakan oleh Allah itu pasti memiliki tujuan dan itu pasti tidak akan berubah dan itu pasti akan terjadi. Ya, akan terjadi. Nah, bukti-buktinya kita bisa melihat dalam Maleakhi pasal 3 ayat 6, Keluaran pasal 3 ayat 14 tadi, 1 Samuel 15 ayat 29, kemudian Mazmur 33 ayat 11, Yesaya 41 ayat 4, pasal 43 ayat 10, kemudian Yeremia 10 ayat 10, Keluaran 34 ayat 5 dan 6, serta Ulangan pasal 32 ayat 4, serta Bilangan 29 ayat 19. Nah, saudara, kita dapat mendefinisikan Allah yang tidak berubah itu adalah ketidakberubahan Allah adalah sifat dan kesempurnaan Allah yang mana Ia bebas dari perubahan baik dalam zat, kepribadian, maksud dan nilai-nilai moralnya. Di pengertian Allah menyesal bisa kita lihat misalnya dalam 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 11, kemudian ayat 28 sampai 29. Kemudian dalam Kejadian pasal 6 ayat 6, Yeremia 18 ayat 7 sampai 18, Yudas kemudian Amsal 7 ayat 3, ayat 6 serta Yohanes 2 ayat 13. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah menyesal ini? Nah, ini bisa nanti saudara jadikan bahan diskusi ya, di mana saudara akan membahas tentang pengertian Allah menyesal. Kalau dikatakan Allah tidak berubah, mengapa dalam beberapa teks atau beberapa nats ini berbicara tentang Allah menyesal? Nah, silakan nanti saudara memberikan tanggapan pada pertemuan selanjutnya. Saudara akan memberikan tanggapan terkait dengan Allah menyesal.
Nah, selanjutnya saudara, Allah hadir di mana-mana atau omnipresent. Allah melampaui atau tidak terpaut oleh ruang dan waktu. Ya. Allah melampaui atau tidak terpaut oleh ruang dan waktu. Ini menunjukkan ketidakterbatasan Allah. Saudara bisa melihat nanti 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27 dan bandingkan dengan 2 Tawarik pasal 2 ayat 6. Bisa bandingkan juga dengan Yesaya pasal 66 ayat 1 serta Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24. Allah hadir di mana-mana saudara. Ya, Mazmur 139 ayat 7, Yesaya 66 ayat 1, serta Yeremia 23 ayat 23 dan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 sampai 28. Nah, Allah yang hadir di mana-mana ini kita dapat mendefinisikannya sebagai Allah yang tidak terpaut atau tidak terbatas dalam ruang dan tempat. Ya. Dalam ruang dan waktu, tetapi ia juga hadir atau berada di semua tempat. Mari kita coba membaca 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan, benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Nah, Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Ya, jadi Allah tetap setia. Walaupun manusia berubah, Allah tidak akan berubah. Walaupun manusia tidak setia, Allah tetap setia. Allah setia hadir atau berada di semua tempat. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-6 adalah bahwa Allah itu adalah esa. Ya, Allah itu adalah esa. Ia esa atau satu, bukan 2 atau 3. Ia juga unik, tidak ada bandingan dan caranya. Yohanes 10 ayat 30. Mari kita coba baca. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, Allah itu esa, bukan 2 atau 3 saudara. Nah, beberapa bukti Alkitab lainnya adalah Ulangan 6 ayat 4, Yesaya 44 ayat 6, kemudian dalam 1 Timotius 2 ayat 5, Markus 12 ayat 29, 1 Korintus 8 ayat 4, serta Efesus 4 ayat 6. Jadi Allah itu esa dan satu-satunya. Bukti Alkitab tentang keesaan Allah bisa kita lihat dalam Ulangan 4 ayat 32 yang berbunyi demikian. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar suatu seperti itu? Kemudian Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai 8 serta Keluaran pasal 8 ayat 6 sampai 7 dan ayat 17 sampai 19. Nah, itu adalah berbicara tentang sifat-sifat absolut Allah, yang mana Allah ada dari dirinya sendiri. Kemudian Allah tidak terbatas, Allah kekal, Allah tidak berubah, Allah hadir di mana-mana, Allah itu esa,
Kemudian hal tersebut menjelaskan tentang Allah melalui sifat-sifat yang dimilikinya. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang Allah Tritunggal, saudara. Ya, kita bisa melihat kesaksian Alkitab mengenai Allah Tritunggal. Misalnya di dalam Perjanjian Lama disebut bahwa Allah adalah esa. Bukti-buktinya seperti terdapat dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, kemudian 1 Tawarik pasal 17 ayat 20, Ulangan pasal 32 ayat 36 sampai 39, Mazmur 86 ayat 10. Kemudian nanti saudara bisa melihat nas-nas tersebut. Ya, sekalipun hakikat ketritunggalan Allah sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak dapat dinyatakan sepenuhnya dan tidak sejelas dari Perjanjian Baru, tetapi ada petunjuk bahwa ada kejamakan dalam Allah yang esa. Nah, beberapa petunjuk tersebut kita bisa melihat dari segi nama yang digunakan oleh Allah, misalnya nama Elohim. Ya, banyak penafsir beranggapan bahwa sebutan atau nama Allah yang menyatakan keagungan atau kebesaran Allah bukan kejamakan atau plural of majesty. Tetapi penggunaan kata-kata jamak dengan kata kerja jamak terhadap Allah banyak ditemukan dalam teks-teks Alkitab. Misalnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, Kejadian 11 ayat 7, Kejadian 20 ayat 13, Kejadian 35 ayat 7, saudara. Kemudian juga terdapat dalam Yesaya 6 ayat 3, pasal 41 ayat 21 sampai 23, dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 23, saudara. Kemudian penggunaan nama Allah kepada lebih dari satu orang atau satu subjek dalam konteks yang sama. Misalnya di dalam Mazmur pasal 45 ayat 6 sampai 7. Kemudian Hosea pasal 1 ayat 6 sampai 7, Mazmur pasal 110 ayat 1 serta Kejadian 19 ayat 24. Nah, saudara, nanti ayat-ayat ini saudara bisa cek ya di dalam Alkitab, ya. Kemudian penggunaan nama Yahweh, saudara, ya. Penggunaan nama Yahweh bagi malaikat Tuhan atau Theophany. Ini bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai 13, kemudian Kejadian 18 ayat 22, 26 serta ayat 33. Nanti bisa juga dibandingkan pada pasal 18 ayat 2 dan pasal 19 ayat 1. Kemudian di dalam Kejadian pasal 22 ayat 11 sampai 22, kemudian ayat 15 sampai 18, ya. Kemudian Kejadian 48 ayat 15 sampai 16 serta Keluaran pasal 3 ayat 2, ayat 4, ayat 6, ayat 13 dan ayat 14. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 31 sampai 32. Nah, kemudian juga ada ayat-ayat yang mengisyaratkan adanya 3 tokoh dalam Allah yang esa. Misalkan di dalam Bilangan 6 pasal 23 ayat 27, kemudian Yesaya pasal 6 ayat 3, Yesaya pasal 48 ayat 16 serta Yesaya 61 ayat 1, saudara. Itu adalah bukti-bukti dari teks Alkitab yang menyatakan atau mengisyaratkan adanya 3 tokoh dalam Allah yang esa. Kemudian adanya beberapa personifikasi hikmat, firman dan roh Allah ya di dalam karya ilahi. Misalnya seperti yang terdapat dalam Mazmur 33 ayat 6. Kemudian Mazmur 104 ayat 30. Yesaya pasal 40 ayat 13, kemudian dalam Ayub 26 ayat 13 serta Ayub 33 ayat 4, dan masih ada ayat-ayat lain sebenarnya kalau mau kita telusuri, ya. Nah, jadi pernyataan mengenai ketritunggalan Allah
tentu sesuai atau cocok dengan pernyataan mengenai keselamatan, saudara. Ya. Kemudian kalau kita melihat kesaksian dari Perjanjian Baru juga mengatakan bahwa Allah adalah Esa. Lihat saja dalam Markus 12 ayat 9. Kemudian Yakobus 2 ayat 19, 1 Korintus 8 ayat 6, serta 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Serta Perjanjian Baru juga mengatakan bahwa 3 oknum atau pribadi disebut Allah. Contohnya, Bapa adalah Allah dalam Matius 11 ayat 25, kemudian 2 Korintus pasal 8 ayat 6, serta ayat-ayat lainnya tersebar bahkan dalam tulisan-tulisan Paulus. Kemudian bahwa anak adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1, Matius 1 ayat 23, Yohanes 20 ayat 22, Roma 9 ayat 5, dan lain sebagainya. Kemudian Roh Kudus adalah Allah, saudara. Yohanes 4 ayat 24, kemudian Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 sampai 4, dan 1 Korintus 3 ayat 16. Kemudian ada juga penjelasan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah setara. Coba kita melihat di dalam Matius 28 ayat 19. Berbunyi demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini menunjukkan kesetaraan. Kalau kita melihat konjungsi dan di sana, itu adalah menunjukkan adanya kesetaraan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita juga bisa melihat nanti dalam beberapa nas yang lain seperti dalam 2 Korintus 13 ayat 13, 2 Petrus ayat pasal 1 ayat 2, kemudian Yudas ayat 20, 21, Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 20, serta 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 14. Ya, walaupun mungkin kita bisa melihat bahwa di beberapa ayat yang lain mungkin memberi kesan seakan-akan Tuhan Yesus lebih rendah dari Bapa. Tetapi harus dilihat dalam terang kerendahan diri Kristus, saudara. Dan juga Kristus sebagai agen Allah. Jadi ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus, itu adalah Allah yang diutus menjadi manusia. Ya. Pribadi Allah yang menjadi manusia, saudara, sehingga di dalam pekerjaannya, ya, ada kalanya seakan-akan terlihat dia lebih rendah dari Bapa. Nah, coba saja nanti mungkin saudara bisa baca Filipi pasal 2, kemudian bisa melihat juga Yohanes pasal 5 ayat 26, kemudian 1 Korintus 15 ayat 28. 1 Korintus 3 ayat 23 dan Yohanes 14 ayat 28 serta 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Nah, saya pernah menulis sebuah makalah berjudul Yesus sebagai agen Allah. Nah, ketika Yesus diposisikan sebagai utusan Allah, maka memang akan kelihatan sekali bahwa dia lebih rendah dari Bapa. Dia akan memberi kesan bahwa Tuhan Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Tetapi kalau kita melihat dari sisi pekerjaannya, karena Tuhan Yesus adalah datang untuk menyelamatkan manusia, ya, untuk menebus manusia dari dosa, maka sebenarnya tidak ada yang lebih rendah dari pekerjaan tersebut, karena memang semua itu dilakukan oleh Allah untuk manusia, supaya manusia bisa terselamatkan. Nah, kemudian saudara, Tritunggal, jadi kita bisa melihat bahwa Tritunggal adalah 3 pribadi dalam Allah yang esa, yang masing-masing serentak berada sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu atau esa, satu sak Allah. Yohanes 10 ayat 30, kemudian Yohanes 14 ayat 9, Roma 8 ayat 9 sampai 10,
dan beberapa nats yang lain. Saudara nanti bisa cek ya dan dibaca ayat-ayat tersebut untuk membuktikan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah esa. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketritunggalan adalah doktrin hasil garapan teologi berdasarkan kesaksian Alkitab. Nah, istilah ketritunggalan tidak dipakai dan tidak disebut di dalam Alkitab. Nah, oleh karena penyataan mengenai Allah Tritunggal bersangkut paut dengan karya Allah, saudara. Dengan demikian, terlihat pertama-tama dalam tindakan atau karya penyelamatan Allah dan baru sesudah itu dalam ungkapan-ungkapan atau keterangan. Nah, jadi rumusan doktrin Trinitas ini dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Dan rumusan tersebut adalah bahwa Allah adalah esa dalam hakikat atau zat keberadaannya. Keesaan ini generik dan numerik, saudara. Kemudian Allah adalah 3 pribadi atau oknum. Allah adalah satu hakikat, tetapi berada di dalam 3 pribadi yang dapat dibedakan satu daripada lainnya. Kemudian ketiga oknum mengambil bagian dalam satu hakikat atau zat ilahi. Masing-masing pribadi adalah hakikat ilahi dengan unsur-unsur khusus atau tersendiri. Ketiga oknum Tritunggal bukanlah 3 hakikat ilahi yang tersendiri yang mempunyai kesamaan zat, melainkan 3 yang terangkum oleh satu hakikat atau zat. Hakikat atau zat mana adalah istimewa, saudara. Namun ketiga-tiganya memilikinya, yaitu hakikat atau zat tersebut. Dan cara-cara memiliki zat tersebut itulah yang membuat pribadi-pribadi yang berbeda itu. Nah, bagaimanakah hubungan antara ketiga oknum dalam ketritunggalan? Yang pertama, bahwa pribadi-pribadi yang berbeda dalam ketritunggalan. Pertama, bukti-bukti adanya pribadi-pribadi yang berbeda. Buktinya apa saja? Pertama, dari segi nama, memiliki nama-nama yang berbeda. Kemudian dari segi urutan pembagian tugas, saudara. Kalau dilihat dalam teks-teks Alkitab, ada penggunaan beberapa preposisi atau kata depan. Sebagai contoh kata dari, melalui, oleh, dan lain-lain. Kita ada sering baca di dalam kitab suci kita dari Bapa, melalui Anak, oleh Roh Kudus. Kemudian pengutusan Anak dan Roh Kudus, saudara. Misalkan nih Bapa mengutus Anak, Yohanes pasal 4 ayat 14, kemudian pasal 20-21. Kemudian Bapa mengutus Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 16, kemudian ayat 26. Kemudian Anak juga mengutus Roh Kudus, Yohanes 15 ayat 26. Jadi disinilah terkait dengan pengutusan atau terkait dengan urutan menurut pembagian tugas. Memang disinilah kita bisa melihat bahwa ada memberi kesan ketika Bapa mengutus Anak, maka kesannya Anak lebih rendah dari Bapa. Kemudian ketika Bapa mengutus Roh Kudus, ada kesan yang diberi bahwa Roh Kudus lebih rendah dari Bapa. Kemudian Anak mengutus Roh Kudus, ada kesan yang diberi bahwa Roh Kudus lebih rendah dari Anak. Tetapi sebenarnya dari ketiga pribadi ini mereka setara. Mereka adalah Allah, tetapi dalam urutan pembagian tugas ada yang diutus, saudara ya. Misalnya seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, jadi dari segi urutan tugas tadi kita bisa melihat bahwa Bapa adalah sumber kegiatan Allah Tritunggal, sedangkan Anak adalah pengantara atau pelaksana kegiatan Allah Tritunggal. Ya, kemudian Roh Kudus adalah sebagai yang menyempurnakan atau menggenapi semua pekerjaan Allah Tritunggal. Nah, saudara,
demikian saja penjelasan terkait dengan teologi proper. Jikalau ada pertanyaan-pertanyaan saudara yang masih kurang mengerti, bisa dipertanyakan nanti di dinding Google Classroom, di mana link dari video ini akan dimuat. Oleh karenanya, demikian saja kita akhiri materi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.